Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya di channel Punokawan Redfish. Nah, untuk tentunya video saya kali ini masih membahas seputar tentang ikan glowfish. Nah, tentunya para pecinta ikan hias glowfish masih banyak yang bertanya-tanya atau mencari informasi, bisakah ikan glowfish tanpa filtrasi? Nah, tentunya bisa ya guys. Saya sudah eksperimen untuk ikan glowfish saya tanpa saya kasih filtrasi. Nah, saya menggunakan hanya aerator saja bisa bertahan hidup. Nah, tentunya ada banyak cara ya guys ya agar ikan glowfish tanpa filtrasi bisa bertahan hidup. Nah, langsung saja kita ulas videonya. Bagaimana caranya? Sebelum kita ulas videonya, jangan lupa dibantu supportnya ya guys ya. Yang belum subscribe bisa di subscribe, bantu support channel ini, bisa komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Oke guys, langsung saja kita ulas videonya. Nah, ini ya guys ya untuk ikan glowfish saya yang tanpa menggunakan filtrasi bisa bertahan hidup. Nah, ini untuk akuariumnya sudah 2 minggu tidak saya ganti air dan tanpa filtrasi. Ikan glowfish ada 2 jenis ikan glowfish, tetra glowfish sama zebra danio glowfish bisa bertahan hidup hanya menggunakan aerator saja. Nah, tentunya di balik menggunakan aerator saja, saya juga menggunakan yang namanya bakteri starter. Nah, bakteri starter ini manfaatnya banyak sekali ya guys ya. Yang pertama, dia bisa menjernihkan air. Yang kedua, merubah amonia menjadi nitrat-nitrat jadi pupuk, mengobati ikan sakit. Jadi alasannya bisa tanpa menggunakan filtrasi, yaitu hanya menggunakan aerator dan saya tambahkan dengan bakteri starter. Nah, untuk bakteri starter itu sendiri, apa yang dimaksud bakteri starter itu ya guys ya? Bakteri starter merupakan mikroorganisme atau bibit bakteri yang membantu melawan bakteri patogen yang berdampak buruk untuk ikan hias. Nah, untuk bakteri patogen sendiri bisa disebut bakteri jahat ya guys ya. Jadi sisa-sisa kotoran yang menimbulkan bakteri jahat. Sedangkan fungsi bakteri starter ini ialah untuk mempercepat pertumbuhannya bakteri baik, sehingga bakteri jahat dapat dilawan dengan bakteri baik. Nah, sebenarnya untuk bakteri baik itu bisa berkembang dan akan menempati rumah bakteri yang bisa kita sebut dengan filter biologis. Nah, makanya kalau pada umumnya akuarium menggunakan filtrasi, ada yang namanya filter biologi seperti halnya kayak bioring. Nah, namun untuk bakteri baik sebenarnya dapat berkembang biak sendiri tanpa menggunakan bakteri starter. Hanya saja ya guys ya, memerlukan proses yang lama, bisa sampai 1-2 bulan. Nah, untuk lebih cepatnya kita bisa melawan menggunakan yang namanya bakteri starter ini ya guys ya, untuk mempercepat pertumbuhan bakteri baik, untuk mengurai bakteri-bakteri jahat yang ada di akuarium. Nah, untuk bakteri-bakteri jahat itu berasal dari mana ya guys ya? Nah, untuk bakteri-bakteri jahat itu berasal dari kotoran ikannya sendiri ataupun sisa-sisa pakan yang tidak termakan. Makanya untuk saya sarankan kalau kita kasih makan ikan hias jangan terlalu banyak ya guys ya. Jadi secukupnya saja, sesuai porsi ada beberapa ekor di akuarium tersebut, sehingga tidak berdampak besar menimbulkan bakteri jahat atau yang sering disebut dengan amonia. Nah, kalau sudah menjadi amonia, apalagi sudah menjadi bom amonia, dia tidak bisa terurai, dia akan airnya semakin keruh dan untuk kualitas airnya tidak sehat lagi ya guys ya, yang bisa menimbulkan kematian pada ikan. Nah, untuk bakteri starter ini fungsinya kalau dijabarkan sangat banyak sekali ya guys ya.
Yang pertama, bisa menekan pertumbuhan organisme patogen yang menyebabkan penyakit dan kematian pada ikan, mengurangi kotoran dan sisa pakan, mengurangi racun amonia dan hidrogen sulfida, dan selanjutnya membantu penyerapan nutrisi dan sistem pencernaan. Nah, untuk bakteri starter ini sangat cocok sekali digunakan untuk di kolam ikan atau di akuarium ikan hias. Nah, untuk bakteri starter ini juga bisa menstabilkan tingkat kandungan oksigen terlalu dalam air ya guys ya. Jadi untuk oksigennya tetap stabil di dalam air akuarium. Karena untuk bakteri jahat bisa mengurangi tingkat kandungan oksigen dalam air akuarium. Nah, makanya kita cocok sekali menggunakan yang namanya bakteri starter ini. Nah, untuk bakteri starter ini juga bisa meningkatkan imunitas terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur, virus, bakteri maupun kutu atau white spot. Nah, jadi untuk bakteri starter ini juga bisa mencegah untuk ikan hias kita tidak mengalami white spot ya guys ya. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari bakteri starter ya guys ya. Nah, ini alasan saya satu akuarium saya ini tanpa menggunakan filtrasi ikan saya masih bisa bertahan hidup karena saya menggunakan aerator, dan di balik aerator saya juga menggunakan yang namanya bakteri starter atau bakteri baik sehingga ikannya masih bertahan hidup. Nah, ini ya guys ya, kelihatan sekali untuk ikannya sudah untuk akuariumnya sudah lumayan keruh karena sudah 2 minggu tanpa saya ganti air dan tanpa ada filtrasi. Nah, oke ya guys ya, untuk hasil video yang tadi kita ulas, tentunya untuk para pecinta ikan hias glowfish tetap bisa memelihara ikan hias glowfish meskipun terkendala mungkin tempat di rumah yang kita tidak bisa menggunakan akuarium yang ukurannya lumayan besar, sehingga kita tidak bisa kasih filtrasi atau pompa filter. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya bakteri starter sama aerator saja sudah cukup. Nah, untuk bakteri starter ini sendiri kita bisa beli di toko-toko ikan hias atau pasar ikan hias ataupun di online shop ya guys ya. Nah, untuk mereknya sendiri terserah teman-teman, opsional mau menggunakan yang mana menurut teman-teman yang lebih bagus atau cukup bagus. Nah, oke, terima kasih ya guys ya. Semoga video saya ini membantu teman-teman untuk menginspirasi tetap memelihara ikan hias glowfish meskipun tidak menggunakan filtrasi. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibantu supportnya ya guys ya. Dibantu subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.